bisa Insya Allah. Allah berikan keselamatan bagi dunia maupun akhirat. Silakan Bang Jojo doakan kami. Silakan. Saya doakan dalam grup Zoom ni semua kalian. Saya kira bersyukur dan saya akan doakan keselamatan kamu semua dan rezeki kamu semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Dan semoga Allah sentiasa melindungi setiap hamba dia yang tersayang. Amin. Yang di like komen aminin ikhwah. Baik, mungkin ada yang lain yang mau menyampaikan. Ini ada Bang Juma juga. Mungkin siapa yang mau duluan? Bang Juma mungkin atau yang lain, silakan. Iya, Afwan, aku dulu sebelum Gurunda yang kita hormati. Nanti Sat Romli atau Gurunda atau Akhi Dedi dan Akhina Jojo, aku minta ininya apa kolaborasinya setelah nanti Gurunda live syahadat apa mengucapkan syahadat lagi ya supaya disaksikan oleh komunitas muslim YouTube di live channel terkait gitu. Karena aku ini ketinggalan, Gurunda juga belum live gitu. Ya. Oh, siap. Ustaz Romli bersedia? Bersedia. Masya Allah, alhamdulillah. Tafadhal Gurunda kami. Silakan Bang Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allah Akbar. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran, ya, tentu kita memahami semua ketika Allah menerangkan di dalam surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahul malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rasulullah Muhammad SAW menerangkan ayat ini kepada kita, di mana beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia bahwa Al-Quran disampaikan dengan seruan, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hari ini, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, nyatalah ayat ini kebenarannya, di mana Allah memberikan kemuliaan kepada salah satu ciptaannya, salah satu hambanya, yaitu adik kita, Adinda Jojo, yang beberapa saat lalu masih bersama dengan kita dalam kondisi yang berbeda. Masa kemarin beliau masih adalah seorang Kristiani, seorang yang kondisinya masih mematikan akal sehatnya, masih menyembah kepada manusia, lalu kemudian berjalannya waktu, kemuliaan Allah itu menyertai beliau, dan alhamdulillah beliau sekarang sudah menyatakan diri menjadi pengikut Yesus yang setia, mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, dan tidak mungkin menduakan Tuhan dengan Yesus. Di dalam pengajaran Yesaya 45 nomor 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, bahwa tidak ada yang lain di luar akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain selain daripada aku. Innani anallah la ilaha illa ana. Jadi orang semua tahu, dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Jadi kalau ada yang di luar Allah, oleh karena dia membangkitkan orang mati, oleh karena membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, lalu kemudian dianggap sebagai Tuhan, itu adalah konsep kesesatan. Dan hari ini kita telah membuktikan Adinda Jojo menyatakan diri menjadi seorang Muslim yang baik dan benar. Alhamdulillah, selamat datang dalam kebenaran, selamat tinggal
kegelapan. Demikian sementara. Silakan para sahabat. Terima kasih. Terus Bang Juma. Mungkin sebelum yang lainnya, ada permintaan tadi dari Bang Kores untuk bersyahadat yang kedua ya, karena tadi mungkin terlewatkan, nggak sempat di live kan gitu ya. Ini antara Bang Juma dan Ustadz Romli, kira-kira siapa ini yang bersedia untuk ini menuntun mengucapkan 2 kalimat syahadatain? Mungkin biar Ustadz kita yang memimpin syahadat. Saya sebagai saksi. Iya. Namun Oke, siap-siap. Sebelum atau sesudahnya nanti saya diberi ruang untuk berdialog dengan Dinda Jojo. Nggih, Bang. Siap, insyaallah. Cuma Baik, gini ya, silakan. Ustadz Romli, kalau bisa nanti selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, nanti juga ditambahkan dengan arti dari ucapan itu. Oke, silakan Ustadz. Loh, sekarang lagi. Afwan, ini sama ditanya juga, ada paksaan atau enggak ya Ustadz ya? Ada apa? Ada paksaan atau enggak? Itunya. Oh, ditanyakan. Iya. Siap. Oh, kayak mau Silakan. bayat itu kan? Iya. Siap. Ini saksinya sekarang di live YouTube ada 400-an. Masya Allah. Lanjut. Masya Allah. Insya Allah ya. Jadi sekarang dimulai lagi tajdid. Ya, silakan Ustaz. Ya. Insya Allah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi. Begini, Abang Jojo dari Malaysia. Barusan panjenengan sudah mengikrarkan syahadatain di MMCI nya Syekh Zuma ya. Saya ingin bertanya, apakah panjenengan Mas Jojo dari Malaysia ikrarkan mengucapkan syahadatain, ada paksaan dari siapapun? Tidak kan? Mas Jojo? Itu diri saya sendiri, saya tak ada paksaan. Dan tak ada orang yang paksaan, saya memang diri saya sendiri. Ya, alhamdulillah. Mas Jojo. Udah dijawab Ustaz. Bagaimana yang lain ini? Mas Jojo bagaimana? Ustaz, udah dijawab Ustaz. Oh, sudah dijawab. Allah. Ya. Karena itu mari kita tajdidul ikrar ya. Memperbaharui ikrar syahadatain untuk menambah syiar ya. Seperti kebiasaan kami, maka sebelum itu mari kami ihda al-Fatihah kepada yang saya sebut, termasuk pada Mas Jojo ya, dan keluarganya, semoga mendapat hidayah. Setelah Al-Fatihah. Ada yang noise. Oh ya. Itu Bang Jojo itu yang noise itu. Oh, baik. Silakan lanjut. Lanjut. Setelah Al-Fatihah ini baru saya menuntun beliaunya untuk ikrar syahadat. Setelah itu ditambahi pemantapan oleh Syekh Zuma ya. Oleh karena itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa al-Murtada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu ala alihi wa ashabihi wa ulama'il ladzina ballaghuna dinal Islam. وخصوصا إلى حضرة سيدنا وسندنا وعمدتنا وقدوتنا إلى ربنا سيدنا أبي العباس أحمد بن محمد الشريف الحسني التجاني رضي الله تعالى عنه كما هو عنه وعلى آله وأصحابه ومريده وأتباعه من الإنس والجان خصوصا Mas Jojo Malaysia keluarga Ridwanullahi ta'ala wa rahmatuhu alaihim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amin. Mas Jojo, monggo ikuti yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu
alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa ashhadu asyhadu wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Sesungguhnya saya bersaksi. Sesungguhnya saya bersaksi. Gak usah sesungguhnya. Saya bersaksi. Saya bersaksi Bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Terima kasih. Saya sumbang doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innad dina 'indallahil Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubina, khususan Mas Jojo Malaysia sekeluarga ala dinikah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma syurna bi zumrati abil fawd tijani wa amiddana Mas Jojo ya Rab, Mas Jojo ya Rab. Bimadadi khatmil awliya bijahi Sayyidina Mustafa al-Adnani wa bijahi Sayyidina al-Qudus al-Sharif al-Hasani at-Tijani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa adadi hamdika wa adadi Allahumma lakal hamdu bi'adadi hamdika wa lakal hamdu bi'adadi man lam yahmadaka wa lakal hamdu kama tuhibbu an tuhmada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama anta ahluhu fa salli ala sayyidina Muhammadin kama anta ahluhu waf'al bi Mas Jojo sekeluarga Malaysia. Waf'al bi Mas Jojo sekeluarga Malaysia. Tsabbit qulubina waqdi hawaijana bijahi Sayyidina Mustafa wa bijahi Sayyidina Ahmad bin ya Rab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in. Baik, terima kasih banyak Ustadz Romli. Mungkin tadi ada permintaan dari Bang Juma ya, untuk menyampaikan beberapa patah kata. Silakan kepada Bang Juma untuk disampaikan kepada saudara kita itu Bang Jojo yang barusan tadi mengucapkan dua kalimat syahadatain. Silakan Bang Juma. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada Dinda Jojo ya, hal yang paling kemudian menjadi tumpuan hidup seseorang di atas muka bumi ini adalah mengabdikan diri kepada yang telah menciptakan. Ya, antum sudah menjadi seorang muslim. Dengan demikian, Anda sudah masuk dalam
golongan orang-orang yang diberi kemudian ruang oleh Allah untuk saling berpacu, berlomba, mengisi kehidupan berikutnya dengan amalan-amalan baik, amalan-amalan yang kemudian menjadi tolak ukur daripada keberadaan seorang muslim di atas muka bumi. Artinya gini, hal utama dan yang terpenting setelah Anda bersyahadat adalah mengosongkan diri, lalu kemudian mengisi ya kekosongan itu dengan belajar tentang pendidikan akidah. Ini pondasi utama. Karena terkait dengan berpindahnya sebuah keyakinan yang dialami oleh seseorang itu biasanya orang tersebut ibarat seperti anak ayam yang kehilangan induk. Oleh karena tidak adanya metode yang kemudian dijadikan sebagai sandaran pegangan di dalam mencapai sebuah tujuan. Rasulullah Muhammad SAW ketika awal beliau mengajarkan dan menerima Islam, mengajarkan dan memahami tentang ayat-ayat suci Al-Quran yang kemudian diberikan kepada beliau, dan ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada bangsa Arab, bangkitlah engkau wahai orang yang berselimut, Rasulullah senantiasa menghadapi berbagai macam guncangan. Nah, lalu bagaimana Rasulullah menghadapi itu semua? Guncangan dari dalam dirinya, guncangan dari luar, dari golongan yang telah memahami dirinya sebagai utusan Tuhan, lebih-lebih terhadap golongan keluarga beliau yang juga sangat benci dan memusuhi apa yang kemudian disyariatkan, menjadi risalah kenabian beliau di tengah-tengah keluarga, dan juga orang-orang Quraisy yang beringas pada kala itu. Rupa-rupanya Allah menghibur beliau dengan cara apa? Dengan cara Allah mewahyukan Al-Quran agar Rasulullah Muhammad senantiasa selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ini artinya bahwa relevansi daripada apa yang saya katakan tadi, Adinda harus kemudian belajar, ya, meningkatkan keilmuan tentang akidah Islam. Tentu yang menjadi acuannya adalah Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Jadi setelah bersyahadat, isi kekosongan ini dengan belajar akidah. Nah, tentu dengan cara apa? Mengkaji Quran bersama dengan orang-orang yang memahami Quran, mendatangi majelis-majelis Quran, mendatangi kajian-kajian Quran. Yang kedua, itu mengisi diri dengan pendidikan akhlak. Nah, ini juga penting. Karena seorang yang sudah bersyahadat tidak boleh kemudian serampangan di dalam menampilkan dirinya sebagai seorang mu'allaf. Oh, saya sudah mu'allaf, saya sudah seorang muslim. Tetapi akhlaknya itu tidak dikaji, tidak dipelajari, dan tidak diamalkan. Sehingga terkadang yang kita lihat sama fenomena yang saya alami, sudah bersyahadat, tapi apa yang terjadi? Seakan-akan beliau diajari atau tidak sadar memperlihatkan dirinya seakan-akan orang yang suka meminta-minta. Karena tidak adanya akhlak. Jadi akidah, kemudian akhlak. Akhlak ini meliputi sikap. Bagaimana seorang muslim itu bersikap di dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Ya, jadi seorang mu'alaf itu tidak boleh lemah. Seorang mu'alaf itu tidak boleh kemudian memperlihatkan sisi bahwa beliau tidak berdaya oleh karena adanya keterpurukan dari sisi ekonomi. Ini yang banyak dihadapi di lapangan. Oleh karena itu saya berpesan kepada adik saya ini, jangan pernah mau menjadi pengemis oleh karena Anda menjadi seorang mu'alaf. Banyak yang saya temukan di lapangan, tadinya berjaya, orang tuanya kaya raya, karena dia anak pastor, dia anak pendeta. Begitu dia masuk Islam, tiba-tiba dia menjadi ngemis, kemana-mana dia membuat kesaksian-kesaksian, kemana-mana dia hanya bisa mengeluh dan mengeluh. Artinya, dia jauh dari Allah. Yang ketiga, pendidikan ibadah. Nah, ini penting. Jadi, ibadah itu harus dijalankan. Ketika sudah bersyahadat, belajar tentang akidah,
belajar tentang akhlak, maka selanjutnya belajar tentang ibadah. Nah, 3 komponen ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa dikatakan bahwa mu'alaf itu adalah orang yang suci? Orang yang kemudian kembali kepada fitrah. Di mana sebelum manusia dilahirkan memang dalam keadaan fitrah, begitu dia lahir sebelum balik, dia juga dalam keadaan fitrah, suci. Tidak seperti di agama sebelumnya, orang tidak ngapa-ngapain, dibilang sudah melakukan dosa. Belum pernah makan, dituduh sudah menghabiskan ikan 1 periuk. Itu adalah pembohongan yang tidak bisa kita ikutin. Jadi antum begitu bersyahadat sudah suci kembali layaknya ketika antum itu baru lahir. Maka itu harus diisi dengan akidah, akhlak, dan juga pendidikan tentang ibadah. Dan yang terakhir, antum harus belajar bersosial. Memahami tentang kehidupan kepada sesama muslim, dan juga memahami kehidupan terhadap sesama manusia di luar daripada ajaran agama Islam. Jadi tidak boleh kaku, mentang-mentang sudah mu'alaf, oh yang di luar Islam kafir, yang di luar Islam nggak boleh ditemanin, yang di luar Islam nggak boleh kayak begitu. Belajar menjadi seorang mu'alaf itu menerima semua manusia yang ada di sekeliling kita, menerima kedua orang tua, menerima adik saudara kita, memahami mereka sebagai makhluk-makhluk yang tidak kemudian mendapatkan hidayah, memahami mereka sebagai makhluk Tuhan yang dicipta, yang membutuhkan pertolongan dari antum, dari adik saya Jojo. Oleh karena itu, bekali diri Anda dengan akidah, bekali diri Anda dengan akhlak, bekali diri Anda dengan ibadah-ibadah, lalu kemudian setelah Anda memiliki ketiganya, menjadilah manusia yang menjadi sinar, menjadi terang di tengah-tengah keluarga, sehingga keberadaan Anda, keberadaan adik saya, menjadi contoh, dan melahirkan orang-orang di sekeliling Anda juga ingin mencontoh dan ikut menjadi seorang mu'alaf. Jangan perlihatkan permusuhan kepada mereka, tapi perlihatkan akidahnya, perlihatkan akhlaknya, perlihatkan kedisiplinan ibadahnya, tentu akan melahirkan satu pemahaman bahwa orang akan tertarik kepada Anda. Islam itu rahmatan lil alamin. Saya kira begitu dari saya sebagai nasihat selaku abang kepada adiknya. Nanti kalau ada masalah internal atau apapun itu silakan antum tahu nomor saya, silakan japri apapun permasalahannya. Kemudian insya Allah ya Allah bersama dengan antum. Saya mau tanya sebelum saya serahkan kepada orang lain. Boleh adikku? Boleh. Semalam Anda melihat saya berdialog dengan salah satu murid anak SD? Tak ada. Dia lupa. Nanti kita kembali. Maksud saya semalam itu saya ada berdialog dengan anak SD selama 2 jam. Anda lihat? Anak SD. Ini macam Ya. baik. Mana semalam ya? Ya, semalam saya live. Kata orang sih dia dokter, tapi menurut saya pribadi dia anak SD. Apakah adik saya lihat semalam? Oh, saya tak tengok semalam sebab saya balik daripada kerja. Oh ya, pantasan aja saudara Jojo syahadatnya itu tidak disegerakan dari tadi pagi. Andaikan hidayah itu sudah ada dan Anda tonton semalam saya berdialog dengan anak SD, pasti dari tadi subuh Anda telepon untuk disyahadatkan. Kenapa? Karena seorang tokoh yang mengaku master dokter, yang mengajarkan tentang kebenaran menurutnya, mengajarkan tentang keselamatan menurutnya, ternyata hanya bisa bermuara dan bersandar kepada doktrin dogma yang tidak berdasar terhadap dalil. Nah, inilah artinya bahwa memang Islam itu diperuntukkan bagi mereka yang berakal. Kalau adik saya melihat semalam itu ada tontonan menarik di mana seorang yang mengaku bahwa original teks kitab suci itu tidak penting. Tidak penting katanya. Apa yang menjadi salinan-salinan pertama itu tidak penting. Yang terpenting adalah terjemah. Kalaupun terjemah itu ada yang keliru, ada yang salah, itu masih ada kemudian salinan-salinan original teksnya. Tapi ternyata kitabnya tidak berdasar terhadap original teks dan tidak berdasar terhadap budaya lisan. Berdasarkan hanya kepada pemahaman-pemahaman dan pandangan-pandangan
bapak-bapak gereja awal mula. Jadi segala sesuatu pemberitaan yang tidak memiliki sumber akurat, itu hanya bisa dipercayai oleh orang yang tidak berakal sebagai firman Tuhan. Sementara orang yang punya akal sehat akan memahami dengan terinci bahwa yang dikatakan wahyu itu yang datang kepada seseorang yang disucikan, yang dianggap suci, perbuatan perkataannya itu dimuliakan, lalu kemudian disampaikan kepada orang-orang di sekelilingnya, orang-orang di sekelilingnya kemudian melestarikan sepanjang zaman sampai kepada generasi berikutnya. Nah, ini yang dialami oleh Al-Quran dan tidak dialami oleh kitab-kitab di luar Al-Quran. Ya, saya kira sederhana sekali bahwa Islam itu diikat dengan ilmu. Apa yang ada dari Islam tentu ilmu, di luar daripada Islam itu bukan ilmu. Dalam arti kata bahwa apapun aspek yang ada di dalam Islam pasti ilmu. Nah, pertanyaan yang semalam itu ya sedikit saya urai, De Jojo, mana tahu besok, karena pasti Anda akan menghadapi rintangan dan cobaan. Pasti Anda akan diteror, pasti Anda akan diajak-ajak kembali untuk menyembah kepada manusia, layaknya adik-adik kita yang lain yang sudah mu'alaf atau guru-guru kita yang sudah mu'alaf itu dikejar untuk dikembalikan menjadi murtad. Dengan cara-cara apapun, ditelepon, diteror, dimaki, dibully, dan seterusnya untuk menjatuhkan mental. Ketika kemudian dipertanyakan, apakah Jojo bisa bahasa Arab? Apakah Jojo bisa mengerti Al-Quran? Kenapa Jojo bisa kemudian mengimani Al-Quran? Di mana Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab. Katakan saja bahwa meskipun saya tidak memahami Al-Quran, paling tidak saya mampu membaca Al-Quran. Yang mana Anda tidak mampu membaca kitab Anda sendiri. Kenapa Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab? Karena setiap huruf di dalam bahasa Arab itu bisa dikaji dengan sandaran dan dengan kaidah-kaidah ilmu. Setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran itu ada disiplin ilmu yang dipersiapkan oleh Allah untuk mengkaji titik kebenaran dari huruf tersebut. Apatah lagi kata, apatah lagi kalimat, apatah lagi surah, apatah lagi Al-Quranul Karim secara utuh. Jadi ada kaidah-kaidah ilmu yang kemudian bisa diterapkan oleh seluruh bahasa di atas muka bumi ini untuk menguliti Al-Quran. Kenapa kemudian bahasa Indonesia tidak bisa diteliti dengan ilmu nahwu Arab? Kenapa bahasa Indonesia tidak bisa kemudian diteliti dengan ilmu balagah, i'rab, mantik dan seterusnya? Karena bahasa Indonesia hanya bahasa manusia. Begitu juga bahasa-bahasa lain selain daripada bahasa Al-Quran. Jadi Al-Quran menyiapkan diri untuk dikaji. Silakan dengan menggunakan disiplin ilmu manapun, Al-Quran angkat tetap menjadi sebuah sumber kebenaran absolut dari langit. Itulah alasannya kenapa Al-Quran diwahyukan dengan menggunakan bahasa Arab. Contoh, ketika kemudian orang Jepang tidak bisa membaca Al-Quran, maka Al-Quran yang bahasa Arab dipersilahkan oleh orang Jepang, oleh Allah kepada orang Jepang, untuk mengkaji Quran dengan menggunakan bahasa Jepang. Caranya gimana? Orang Jepang kudu wajib memahami ilmu balagah. Orang Jepang kudu wajib memahami ilmu nahwu, ilmu saraf. Orang Jepang kudu wajib memahami tajwid. Untuk kemudian mengkaji Al-Quran yang bahasa Arab. Kalau kita balik, Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Jepang, apa iya? Bahasa Jepang ini bisa dipahami dengan nahwu Arab? Gak bisa. Bahasa Jepang, bahasa Belanda, Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Jepang. Apa kemudian bahasa Belanda bisa dibahas dengan menggunakan kaidah-kaidah nahwu? Gak bisa. Tetapi kalau bahasa Arab, bahasa apapun yang dimiliki oleh manusia di atas muka bumi ini, silahkan kaji Al-Quran dengan menggunakan kaidah-kaidah tadi. Itulah sebabnya Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Jadi kalau ditanya, tapi kan Anda tidak bisa bahasa Arab. Minimal saya bisa baca. Minimal dalam diri saya itu ada kecintaan terhadap kitab suci saya.
Sehingga saya, meskipun saya orang Malaysia, tapi saya mampu membaca kitab suci saya. Dan ternyata membaca kitab suci saya, meski saya tidak paham, akan melahirkan sebuah ilham pada diri saya untuk mengerti dan memahami keinginan-keinginan Allah, apa yang dilarang dan apa yang diinginkan. Meskipun saya tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti apa maksud daripada Al-Quran, tetapi hati saya terkoneksi dengan kitab suci saya, sehingga saya bisa membacanya, dan membacanya alhamdulillah diupah dengan amalan baik oleh Allah. Dan siapa yang sering membaca Quran, meski dia tidak tahu apa maknanya, Al-Quran akan menjadi jalan manusia tersebut mendapatkan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Subhanallah. Dan kitab di luar daripada Al-Quran tidak seperti itu. Semalam ketika saya berdialog dengan orang yang mengaku titelnya yang paling tertinggi, ya, di beberapa konten-kontennya dia yang setelah saya dialog pertama mengatakan saya goblok, bodoh, bohong, dan seterusnya, ternyata dia akui bahwa kitab mereka tidak penting original teks, tidak penting kemudian manuskrip, tidak penting dan tidak penting. Yang terpenting adalah iman. Yang terpenting adalah terjemahan. Dan kalau terjemahan itu keliru, kembali lagi kepada salinan tertua. Tapi ternyata salinan tertua tidak penting, yang penting ada terjemah. Ketika ditanya, tunjukkan kepada kita wahyu pertama yang diterima oleh Yesus itu yang mana? Dia balik bertanya kepada saya, mana manuskrip Al-Quran? Padahal Al-Quran itu disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW dengan budaya lisan, yang dikatakan budaya lisan, lalu kemudian minta, mana budaya lisan yang tertua? Ini adalah pernyataan-pernyataan anak SD. Mana budaya lisan yang tertua? Budaya lisan yang tertua, surah Al-Muluk, Tabarakalladzi, surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal-ladzi, surah An-Nas, Qul ya ayyuhan nas, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah lisan tertuanya, tidak pernah berubah. Lalu kemudian, tidak cukup. Dengan cara itu Allah menjaganya Al-Quran itu. Begitu apik penjagaan Al-Quran itu oleh Allah. Maka diberikan kekuatan oleh Allah kepada manusia untuk menuliskan. Jadi lisannya dapat, tulisannya dapat. Penghafal Quran ada jutaan di atas muka bumi. Usia 5 tahun sudah bisa menghafal Quran. Ketika dia ditanya, bagaimana dengan kitab Anda? Budaya lisan? No. Kalau tidak budaya lisan, kitabnya Torahnya Musa disampaikan kepada Esra dengan cara apa? Usia Musa dengan Esra selisih berapa tahun? Konon ceritanya kitab Anda disusun 1600 tahun sampai 1700 tahun. Siapa yang menyusunnya? Dari mana kepada siapa? Apa dasarnya mengatakan bahwa penyusun sudah benar? Apa dasarnya mengatakan bahwa si fulan sudah menyusun dengan benar? Apa dasarnya untuk mengatakan bahwa bunyi tulisan yang Anda tuliskan itu sudah sesuai dengan apa yang Torah Musa tuliskan? Semua gelap gulita. Tak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. 1600 tahun Musa menulis, 3 abad sebelum Masehi, baru ada perintah untuk menerjemahkan tulisan Esra ke dalam bahasa Septuaginta. Siapa dan kepada siapa? Esra, siapa yang menuliskan, kemudian Esranya dituliskan kembali ke Septuaginta, siapa mereka yang menerjemahkan ke Septuaginta, dan apa dasar pijakannya terjemahan Septuaginta itu sudah sesuai dengan apa yang ada di Esra, kita tidak tahu. Kemudian dari Septuaginta masuk ke bahasa Inggris, apa yang menjadi dasar pijakan itu sudah benar, terjemahannya sudah benar, translate-nya sudah benar, sudah sesuai dengan bahasa dengan yang aslinya. Sama seperti orang Medan mengatakan kereta. Ketika saya di Medan kemarin, saya bingung. Saya mau ke pasar, dibilang saya mau ke pajak. Saya bingung. Abang mau ke pajak? Loh, saya sudah bayar pajak. Untuk tahun ini saya belum. Nah, maksudnya mau ke pajak, ke pajak. Saya tidak mau pajak, saya mau ke pasar. Nah, itu katanya. Pasar itu pajak. Bingung saya. Antara Indonesia, Makassar, dan Medan pun bahasanya berbeda. Makna daripada kereta pun berbeda. Nah ini, siapa yang kemudian yang mendalilkan bahwa Septuaginta sudah berkesesuaian dengan bunyi yang diterima oleh Musa?
Septuaginta masuk ke dalam bahasa lain, siapa yang bisa mendalilkan bahwa rasa dari bahasa lain itu sudah sesuai dengan Septuaginta? Sekarang Septuaginta ke bahasa Inggris ke Belanda, Belanda masuk ke Melayu, Melayu menjadi bahasa Indonesia. Siapa yang bisa menjamin bahwa perkataan-perkataan ini sudah berkesesuaian dengan bahasa yang digunakan oleh Yesus sebagai sumber? Ternyata, kalaupun Yesus menggunakan bahasa Ibrani, diterjemahkan, dan di situ diikuti bahasa Ibrani dan seterusnya, pertanyaannya akan muncul yang kedua. Siapa yang menerima pengajaran yang dituliskan Lukas dari Yesus? Ternyata nggak ada. Nah, inilah yang menyebabkan banyak orang bakal mu'alaf, bakal bersyahadat. Kenapa? Karena ternyata sekelas master yang hanya anak TK di hadapan saya, anak SD, itu tidak mampu mempertanggungjawabkan kitab yang mereka anggap suci. Ternyata kitab mereka itu tidak memiliki dasar kuat, bersumber dari Allah, bersumber dari Yesus, apalagi bersumber dari Allah. Saya kira begitu, ya, selain pandang dari saya, panjang lebar, ya mohon maaf, ini semata-mata lampiasan kebahagiaan dan rasa haru, karena Adinda Jojo yang selama ini bersama dengan kita masih dalam keadaan kufur, alhamdulillah hari ini sudah menjadi bagian daripada tentara-tentara Allah dalam barisan muslimin dan muslimat di dalam membantah daripada apa yang diajarkan orang-orang di luar sana, bahwa Nabi yang adalah manusia itu adalah Tuhan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Akhi Dede, aku gantiin. Ya, ini pemberitahuan untuk Ivan Filah yang ada di MMC dan juga saudara baru kita Akhina Jojo. Kesaksian ini disaksikan sekitar 1.300 komunitas muslim di YouTube. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, ini aku dapat info katanya Akhina Jojo mau kerja ya? Iya, katanya mau kerja dia. Oh, berarti oh iya. Padahal aku mau pertanyaan satu lagi, bisa mungkin? Boleh sikit je tak apa. Alhamdulillah. Lanjut. Ini Akhi Jojo aku pengen nanya ini. Kan Akhi Jojo tuh udah 2 mingguan melihat dialog antara Islam dan kekristenan. Masa nggak melihat argumentasi kekristenan ini jadi ternyata begitu penjelasan tentang Yesus ini Tuhan. Oh ternyata begini penjelasan tentang Tuhan itu pribadinya 3. Masa kok nggak jadi kuat? Mohon tanggapannya Akhi Jojo. Nah jadi benda ni macam saya cakap tadi kot dekat Bang Dedi. Bang Dedi boleh tolong tolong ceritakan dekat Bang Kores. Abang Kores. Mas Dedi, Mas Dedi. Boleh tolong? Ya. Mungkin Mas Dedi boleh tolong kot untuk mempersoalkan benda tu semua, sebab saya rasa pertanyaan yang soalan tu semua saya rasa dah lepas, semua dah ada ingat, ada lupa sikit. Mungkin Mbak Dedi tahu sikit kot. Mungkin lah. Kalau pertanyaan saya. Gimana tadi pertanyaannya? Gini Akhi Dedi, pertanyaannya kan Akhi Jojo di sini udah berapa ya? Udah seminggu 2 mingguan melihat perdialogan lintas agama antara kekristenan dan Islam gitu. Nah, Akhi Jojo kan Kristen ya dulunya. Apa enggak tergugah gitu ketika melihat Kristen menjelaskan, oh Tuhan itu menjadi manusia tuh begini caranya, Tuhan itu pribadinya 3 tuh begini caranya, Yesus itu Mesias yang dinubuatkan. Masa enggak menjadi kuat gitu, malah menjadi berpaling kepada kebenaran Islam? Nah, tafadhol Akhi Dedi. Baik, terima kasih Bang Kores. Saya mohon izin ya, mungkin saya hanya mengulang saja dari apa yang pernah saya obrolkan dengan Bang Jojo. Jadi sebenarnya Bang Jojo ini kalau saya melihat memang beliau ini sudah lama ya mendapatkan hidayah Islam. Cuman kemarin itu kenapa beliau terkendala untuk baru sekarang bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, memang ada hal-hal yang sangat pribadi yang itu yang menyebabkan menjadi pertimbangan beliau kenapa beliau masih menunda untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cuman setelah kita berikan pandangan, berikan masukan, memang beliau itu secara langsung ya menyampaikan kepada kita bahwa memang di keyakinannya yang dulu itu di kekristenan memang secara akal dan logika itu sangat bertentangan. Makanya beliau itu tertarik untuk mendengarkan ataupun menyimak dialog-dialog maupun diskusi yang ada di Zoom kita.
untuk lebih meyakinkan beliau gitu. Karena secara dasar dari hati nurani beliau memang apa yang beliau tangkap untuk di kekristenan sangat bertentangan dengan akal dan logika. Jadi intinya di situ Bang Kores. Itulah yang jadi gimana mengantarkan beliau. penjelasan apologet Tritung ini tetap tidak membantu gitu maksudnya? Sangat tidak masuk akal gitu. Siap. Ya itu deh, puas aku dengan jawabannya. Nah, jadi intinya seperti itu disampaikan. Dia macam Bang Kores dengan Barudi lah masa buat video time tu pun agak bagi saya tak sokong sangat dengan Barudi cakap sebab saya rasa tak ada dalil. So bagi saya berfikiran logik lah sebab saya masih muda. Saya masih ada akal lagi untuk berfikir logik. Sebab tu saya belajar. Masya Allah. Jadi ini yang paling terbaru terekam itu dialog aku sama Rudi, katanya Ikhwah. Nah itu Rudinya nggak ada dalilnya dan itu nggak logis penjelasannya gitu, Akhi Jojo. Gitu kah? Betul sekali. Betul. Udah aku bilang, Ruth, janganlah kau ikut berperang. Kau tidak ada senjata, matilah kau. Aduh. Iya, thank you lah ya Rudi. Jadi makin mantap ini Akhi Jojo untuk bersyahadat setelah melihat penjelasanmu. Jadi intinya itulah ya Bang Kores ya, intinya Bang Jojo ini mendapatkan sebuah kebenaran karena memang beliau menggunakan akal dan pikirannya. Alhamdulillah beliau menemukan kebenaran karena yang beliau cari selama ini alhamdulillah beliau mendapatkan, dan atas izin Allah hari ini alhamdulillah beliau bersyahadat karena memang beliau melihat dari apa yang dipaparkan oleh para debater maupun narasumber dari kekristenan, justru apa yang mereka sampaikan itu sangat-sangat bertentangan dari akal dan logika. Makanya beliau memilih untuk bersyahadat. Jadi intinya seperti itu. Salah satunya dialog antara Bang Kores dan Bang Rudi Yohanes. Itu salah satunya. Jadi seperti itu. Bang Juma juga ya. Bang Juma juga. Siap deh. Aku puas dengan jawaban Akhi Jojo. Semoga Allah selalu membuat dan memudahkan perjalanan Akhi Jojo untuk mempelajari Islam ini, dan semoga dimudahkan segala urusan. Kalau misalnya ada masalah Akhi Jojo, ingat kita ini udah terjalin persaudaraan karena Allah, karena agama Islam. Silakan cerita-cerita, kalau nggak ke Gurunda ke aku, kalau siapa aja yang Akhi Jojo merasa enak untuk bercerita. Insya Allah kami bantu karena Islam itu agama dari Tuhan yang Maha Kaya dan Maha memudahkan segala urusan. Mumtaz Akhi Jojo, tafadhol Akhi dari. Baik, Bang Kores, mungkin kita ini ya berikan kesempatan kepada Bang Jojo karena dia tadi sebenarnya hanya sebentar tadi waktunya, tapi mungkin beliau karena ini gitu kan menghargai kita, jadi makanya beliau bersedia untuk mengulur-ngulur waktu gitu untuk ini. Mungkin kita persilakan beliau untuk ini, untuk melanjutkan karena beliau tadi hanya waktu sedikit tadi untuk melanjutkan aktivitas karena beliau juga harus bekerja. Kemudian terakhir dari saya ya, pada Bang Jojo, kalau memerlukan bantuan apapun itu jangan segan untuk menyampaikan kepada kami. Insya Allah kami akan bantu semaksimal mungkin sebisa kami. Apabila Bang Jojo mengalami kendala ataupun sesuatu apapun itu, jangan segan untuk menghubungi kami, baik itu kepada Bang Kores, ke saya, ataupun Bang Juma, ataupun siapapun itu, jangan segan. Sampaikan saja, insya Allah kami akan bantu. Karena kita adalah satu akidah, kita bersaudara itu adalah kita diwajibkan, diperintahkan untuk saling bantu dan tolong-menolong dalam hal kebaikan. Demikian. Insya Allah. Dalam masa untuk hari ini mungkin saya tak ada masa lagi. Mungkin malam saya akan jumpa lagi. InsyaAllah malam kalau saya tak busy. Sebab esok kemungkinan saya cuti. Dan sebab esok saya cuti kerja je, biasa je. Okay. Teman-teman bisa nggak nampilin KTP beliau ini? Boleh nggak? Berkenankah Akhi Jojo jika kami mau lihat KTP-nya gitu? KTP-nya mungkin malam pun saya akan bagi kat Bazuma. Oh siap. Malam Gurunda. Iya, oke. Karena biasanya
orang yang kepanasan di luar sana itu dibilangnya kita ini settingan. Penipu settingan. Iya. Tapi kalau nak betul-betul, sebab KTP Malaysia memang ada tulis Islam yang betul-betul Islam. Yang bukan Islam tak ada lah. Tu lah. Iya, betul. So kalau betul settingan, saya cakap pada semua yang non-Muslim, saya betul-betul, saya bukan Muslim betul dan saya bukan Islam betul. Saya orang Malaysia yang memang berasalkan memang agama Kristian betul. Saya tak tipu. Kamu nanti saya akan bagi kat Abang Zuma. Kalau betul saya akan bagi. Saya akan bagi. Siap Akhina Jojo. Kami nantikan nanti malam kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Oh ya, Bang Jojo boleh sedikit Boleh. kelewatan tadi. Saya mau tanya juga nih sama Bang Juma dengan Ustadz Romli juga dengan yang lain ya, sama guru-guru yang ada di sini. Bang Jojo ini kan laki-laki ya, ketika udah bersahadat tentu ada satu lagi kewajiban yang harus ditunaikan, yaitu bersunat. Nah, ini bagaimana ini? Bagaimana ini Bang Juma? Silakan Bang Juma. Iya, saya ada kapak di sini, kapak merah. Dipaparkan. Memang saya persiapkan untuk yang mu'alaf. Bukan, maksud saya begini Bang Juma, apakah kita boleh gitu Bang Juma, mungkin kita membuka donasi ataupun apa gitu untuk membantu saudara kita ini Bang Jojo mungkin mengenai itu gitu kan? Gimana Bang Juma? Silakan Bang Juma. Iya, sebenarnya gini. Izinkan saya bercerita sedikit. Jadi keberadaan kita selaku kristolog itu kan adalah untuk membentengi umat, dan kemudian teman-teman yang sudah mualaf juga itu kristolog ini sebagai orang tuanya ya. Jadi sejatinya memang harus ada wadah di mana teman-teman muslim di luar sana itu bisa jadikan wadah ini sebagai ajang pengumpulan donasi untuk para mu'alaf. Itu harus ada. Karena jumlah kita di Indonesia ini sangat besar. Masa demi untuk kemaslahatan umat, apalagi mereka yang baru mu'alaf, tidak bisa menginfakkan barang 10.000 satu orang. Jadi kalau 10.000 kali seluruh umat Islam di Indonesia, itu bisa menghidupi mu'alaf semuanya. Bahkan kalau seluruh agama non-muslim ini masuk ke Islam, itu bisa dihidupi semua. Gitu. Saya sebagai ketua MMCI dan juga ketua MCI dan juga ketua YPM, itu merasakan ya keadaan di lapangan. Udah bertahun berjuang sendiri, tapi dengan adanya netizen yang membantu, alhamdulillah segala rintangan di lapangan itu ringan. Nah, saya menawarkan kepada teman-teman sekalian, kalau misalnya nanti ke depannya, para kristolog ini menyatu, bikin sebuah rekening yang memang dikhususkan untuk menampung infak sedekah kaum muslimin Indonesia dan luar Indonesia yang diperuntukkan kepada para mu'alaf. Jangan nanti ada yang bersyahadat, baru kemudian kita menginformasikan. Karena gini, teman-teman muslim di luar sana, itu banyak yang ingin berinfak dan bersedekah, namun mereka bingung mau diinfakkan dan disedekahkan kepada siapa. Ya, karena itulah mungkin ada solusi seperti yang dihadapi Adinda Jo. Tentu beliau harus disunat, wajib hukumnya bersunat. Nah, tentu disunatnya beliau tidak lagi pakai kapak, tidak pakai cangkul, ya kan? Tapi mesti masuk rumah sakit, ya. Kalau masuk di rumah sakit tentu ada biaya. Nah, kita sebagai saudara minimal bisa memberikan keringanan dari segi beban biaya untuk melakukan sunat ini. Seperti itu maksud saya. Nah, sehingga secara langsung keberadaan beliau sebagai muslim itu bisa dirasakan, oh ternyata saya tidak sendiri. Ada saudara-saudara saya yang siap membantu. Nah, cuman kita berharap supaya dokternya jangan sampai kelewat potong, ujungnya aja. Jangan sampai kepalanya diambilin. Kan kasihan. Tapi kalau mau gratis boleh ke rumah saya ada kapak yang memang saya persiapkan untuk sunat manual, siapapun yang mau.
tak apa lah, tak apa. Nanti kita bikin klinik ya yang namanya diawali dengan kata Lukas, namanya diawali Markus, Yohanes, Matius, nama-nama yang anus-anus itu. Kita akan buka klinik, siapapun yang bernama anus-anus yang mau sunat gratis di tempat kita. Saya siapkan kapak. Kan kemarin ada yang buka tempat makanan makanan hiburan, makanan babi, alkohol yang bernama Muhammad itu gratis. Sekarang saya buka klinik yang bernama Lukas, Matius, Markus, Anus, Altrianus, Anus Nus. Silakan datang ke tempat saya, gratis sunat saya yang bayarkan. Baik, Bang Juma, mungkin kita berikan ini ya kepada Bang Jojo untuk melanjutkan pekerjaannya, soalnya beliau kan sedang ini gitu ya. Mungkin kita bisa lanjutkan di lain waktu, insya Allah nanti malam ya Bang Jojo ya. Boleh. Bang Jojo, assalamualaikum Bang Jojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini ada yang minta nomor telepon, ini bukan saya ya, tapi kalau dikasih tolong ditinggalin nomor telepon katanya. Bukan saya loh. Nomor telepon. Mungkin Mas Dodi boleh ke? Bisa, insya Allah nanti saya kasih. Ya, Siap. akhirnya Jojo kalau misalnya ada aktivitas yang perlu dilanjutkan, tafadhol. Ya, silakan. Kalau misalnya nggak ada ya, mari kita ngobrol-ngobrol terus di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata ataupun sikap yang nggak mengenakan ini Bang Jojo. Silakan Bang Jojo dilanjutkan aktivitasnya. Boleh. Dan saya ucapkan terima kasih pada semua orang kat dalam ni, dalam Zooming, Bang Zuma, Bang Kores, Bang Dedi, dan selain kamu semua, Bang Alif semua, saya ucapkan terima kasih banyak kerana setiap orang yang bersungguh-sungguh untuk lindungi saya daripada azab Allah. Saya kira bersyukur kerana saya dapat menjauhi dosa saya terhadap azab Allah tu jana. Dan saya agak memang saya betul-betul saya rasa happy sebab saya rasa macam dia saya tak ada dosa langsung dalam hati saya. Dan saya harap saya doakan dalam Zooming ni semua baik-baik dan amin. Sentiasa dirikan solat dan sentiasa untuk dekatkan dengan Allah dan sentiasa ada ilmu iman yang di dada, termasuk saya sekali. Amin. InsyaAllah nanti kalau saya di malam ni saya akan ada soalan lagi, tapi saya tak pasti dan saya akan berjumpa untuk malam ni. So untuk kali ni je saya ucapkan terima kasih banyak yang pada ustaz yang telah bersyahadat kepada saya betul-betul berterima kasih sebab saya rasa diri saya memang betul-betul tak ada dosa dan saya rasa macam berkeyakinan untuk ambil ilmu Al-Quran dengan setiap hadis tu saya betul-betul nak mempelajari. Allahu Akbar. Dan sesiapa yang tak mempercayai bahawa saya ni hanya sekadar settingan, tak, saya betul-betul ikhlas untuk masuk atas sebab saya bukan budak-budak, saya berumur, masih lagi besar dan masih muda, berfikiran logik, berakal. So percaya ke bahawa Allah tu tak terlihat, cuma kita kena fikir secara logik, tu je. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang setiap guru dah Bazuma yang lain, terima kasih banyak. Saya akan jumpa malam ni nanti, InsyaAllah saya akan jumpa dan saya akan chat nanti. Okey. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat tinggal pada kalian semua dan jaga diri kamu semua, okey? Selamat tinggal. Siap, selamat tinggal juga. Assalamualaikum akhirnya Jojo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ikhwani Fisabilillah, ini kita lanjut bahas yang mengenai ini ya, yang mengenai pengumpulan donasi untuk Akhina Jojo. Tafadhol silahkan cek ke deskripsi di Zulkifli M Abbas channel dan juga Triun Slayer Comment Center channel. Di sana tertera rekening MMCI. Nah, arahkan ke sana, lalu kemudian konfirmasi di nomor-nomor yang tertera, bilang bahwa ini adalah ditujukan kepada mu'alaf saudara kita yang baru, yaitu Akhi Jojo, begitu, supaya tidak tercampur dengan dana untuk pembangunan Masjid Nur Maulida. Ayo fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, jadi mungkin kalau masjid itu kan 999
ujungnya misalnya 50.000 50999. Nah, kita kasih kode 111. Jadi kalau misalnya ada donasi 100.000 berarti 100 111. Kayak kemarin Kores, yang kemarin Ya, buat jadi si kode Checkman. satunya, jadi kode 111 ini melambangkan itu untuk mu'alaf. Oh gitu. Nah, Oh gitu terus Impa ya kemudian, itu. Nah, ya sedikit lagi deh. Terus Oke, kemudian Pak Faru, Guru. nanti setelah pembangunan masjid kita selesai, mungkin rekening yayasan MMCI itu bisa dijadikan sebagai penampungan infak dan sedekah untuk mu'alaf keseluruhan. Dalam arti kata, setiap bulan kita live, kita umumkan saldo kita sudah berapa, peruntukannya kepada siapa. Bahkan mungkin kalau dibolehkan teman-teman yang berinfak dan sedekah itu bisa diumumkan nama-nama mereka. Masya Allah. Nah, jadi seluruh Indonesia bahkan dunia akan melihat bahwa ada dana sekian puluh miliar di MMCI yang diperuntukkan bagi teman-teman Kristen yang selama ini takut mu'alaf karena takut tidak makan, karena akan diusir oleh keluarga. Hari ini MMCI menampung dana sebesar 15 triliun mempersiapkan untuk pembinaan terhadap mu'alaf yang ada di sini dan di sana. Mungkin seperti itu. Karena memang ekonomi Islam ini harus bangkit. Gitu. Maksud saya gitu. Bahkan kalau perlu kita bikin semacam bisnis-bisnis di setiap kota seperti adanya Alfamart. Nah, kita buka juga bisnis yang memang khusus mu'alaf punya gitu. Dengan adanya donasi, infak dan sedekah dari umat. Masya Allah. Masa kita nggak bisa? Bisa Masa pasti. misionaris diutus dari Jepang, diutus dari Belanda masuk ke Indonesia, diutus dari ini dengan biaya-biaya gereja. Masa kita rakyat Indonesia nggak bisa? Kita ini ratusan juta di Indonesia mengumpulkan dana 10.000 per bulan untuk umat, masa nggak bisa? Pasti bisa. Yang penting pengelolaannya itu transparan. Nah, jadi setiap bulan di setiap channel yang terafiliasi dengan MMCI itu diumumkan. Misalnya di Yogyakarta, Bang, di sini ada mu'alaf membutuhkan sekian. Nah, itu kita laporkan semua. Sehingga teman-teman yang sering nonton kita, aduh saya mau bersyahadat Islam itu benar, tapi mau kayak mana? Saya nggak bisa makan tanpa kedua orang tua saya ini disekap dan seterusnya. Nah, dengan adanya hal seperti ini adalah langkah positif. Nah, mungkin ada sistem yang kalau ke bank kan saya berat, masa cuma nyetor 10.000 harus ke bank? Mungkin ada sistem apakah GoPay atau apa yang tinggal klik di HP itu bisa tertransfer ke rekening yayasan. Nah, nanti pihak IT mungkin bisa membantu yang itu. Ya, Sebenarnya, pihak IT di MMCI bisa pakai ini Gurunda, Social Bus Stripe atau Saweria itu menampung semua. Nah, itu nanti bisa tinggal bentuk rekening diarahkan dan semua bentuk transfer dan bisa ditujukan langsung. Ya, itu nanti mungkin tinggal diarahkan insya Allah. Itu bisa. Dan saya menginginkan ini bisa betul-betul terrealisasi gitu. Amin, amin, amin. Amin Gurunda. Iya. Setelah masjid itu pasti kok aman Gurunda. Bang Iya. Juma, boleh saya menambahkan sedikit Bang Juma? Silakan Nari. Saya mau tanya dulu sama Bang Juma ini mengenai Bang Jojo, kan dia memang sudah lama gitu ya mau bersyahadat, cuman ada satu dan dua hal yang mengapa Bang Jojo ini menunda gitu untuk bersyahadat. Kira-kira Bang Juma udah tahu belum? Kalau yang selama ini penyebab beliau, saya kan awalnya komunikasinya kan saya, pertama kan ke saya. Terus dia minta link, saya ajaklah ke MMCI. Tadinya dia mau berdialog. Nah, dengan komunikasi yang saya bangun selama ini, beliau memang dari keluarga Katolik kalau nggak salah, ingat saya. Iya, betul. Nah, orang tuanya itu adalah tokoh agama semua. Tapi menurut dia tidak ada yang rasional di dalam mereka menjelaskan tentang keyakinan tentang Tuhan kepada Jojo ini. Itu yang saya dapat informasi dari beliau. Ada yang jadi lain?
Kami tadi ceritanya gini Bang Juma, saya dan Ustadz Romli tadi di breakout room sempat dialog lumayan panjang juga tadi ngobrol sama Bang Jojo sebelum bersyahadat tadi itu. Jadi gini, ternyata yang jadi permasalahan Bang Jojo ini adalah yang pertama, dia kan sekarang tinggal di tempat ayah angkatnya. Sementara ayah angkatnya ini sudah cerai, sudah pisah sama ibu angkatnya. Ini nggak apa-apa, Jadi, ini masih live aku. Ya, sama aku juga masih live. Boleh, Apa-apa boleh, berarti boleh ya? nggak? Kalau masih tidak, Enggak. Kalau masih dalam- mending itu privasi loh. Mending nantilah. Oh gitu ya. Oke. Iya, kalau saran aja. Gimana Guru? Oh ya udah kalau gitu. Iya, yang penting poin intinya di situ. Jadi kalau misalnya nanti tentang Jojo ini ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya sensitif, nanti kita urai belakangan di internal kita. Yang terpasti sekarang bahwa beliau itu risih dengan konsep ajaran yang diajarkan oleh orang tua beliau. Dan dia masuk dalam akal dia hanya Islam. Apapun yang dia pertanyakan, di Islam dijawab. Apa yang dia ingin tahu, ada di Islam ternyata. Ya, saya kira begitu dah. Kembali dengan Atau saya sampaikan poinnya aja Bang iya, Juma, poinnya boleh, aja. silakan. Poinnya aja. Silakan. Jadi poinnya begini. Yang beliau khawatirkan itu adalah ketika beliau pulang ke tempat orang tuanya, ketika disuguhkan makanan yang mana makanan itu tidak boleh dimakan di dalam agama Islam gitu. Nah, kan beliau mengkhawatirkan di situ. Nah, makanya setelah mengobrol dengan kita, memang kita sampaikan, kita jelaskan bahwasanya di dalam Islam, dalam keadaan darurat, sesuatu yang haram itu bisa berubah menjadi halal. Dalam konteks itu adalah dalam keadaan darurat. Dan alhamdulillah Bang Jojonya sudah mendapatkan pemahaman itu. Dan kedua, Bang Jojo juga berusaha gitu ya untuk menghindari, kalau memang katakanlah sudah berusaha untuk menghindari tapi tetap juga nggak bisa, dia bertanya apakah boleh saya muntahkan gitu. Saya bilang malah itu lebih bagus kalau memang bisa dimuntahkan, tapi kalau memang nggak memungkinkan ya insya Allah Allah akan maafkan. Kenapa? Karena itu dalam keadaan darurat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga ada perencana itu mau menyicil, mau cari tempat. Beliau itu ingin berusaha kerja sendiri, maksudnya ingin punya rumah sendiri supaya tidak bergabung lagi dengan orang tua. Nah, jadi saya menyarankan, mohon ini masukan dari Bang Juma juga maupun yang lain. Saya menyarankan sebaiknya Bang Jojo ini sesegera mungkin untuk menikah gitu. Kenapa? Karena kalau sudah menikah, insya Allah kan itu otomatis sudah berumah sendiri gitu. Jadi ada alasan untuk bisa secepatnya berumah tangga sendiri gitu. Jadi biar nggak gabung sama orang tua gitu sih. Saya sarankan. Silakan Bang Juma, yang lain ditanggapi. Oke. Nah, Dari ini saya boleh? ya Oke. silakan deh. Oke. Gimana dong? Gini, iya gimana dong? Gini Bang, maaf ya, tadi kita berbicara tentang masalah infak dan semuanya gitu. Apakah itu dikhususkan untuk hanya untuk mu'alaf ataupun cuman sekedar untuk mu'alaf pembangunan masjid? Nah, saya misalkan seandainya saya usul nih Bang, kan banyak tuh orang tua-tua sekali gitu renta, yang notabene mereka itu tidak punya sanak saudara gitu. Mungkin dimanapun mereka berada, we also cover this gitu loh. Kita sekalian, apakah tidak sekalian untuk membantu mereka juga, apakah dikhususkan hanya untuk orang-orang mu'alaf gitu. Dan kemudian untuk terkadang memang ini ya untuk semuanya, saya memberitahu untuk semuanya, apabila siapapun yang tidak diterima oleh keluarganya ataupun diusir, insya Allah saya ada tempat untuk beliau bertempat tinggal gitu, berteduh gitu. So kemudian kalau misalkan infak gitu Bang, Allahu iya. Akbar. Nikah yuk. Besok ya, tenang aja. Lanjut. Jadi gini, jadi
menurut saya kalau infak itu dikhususkan untuk fakir dan juga kan banyak banyak banget yang butuh itu. Orang-orang tua yang sebatang kara nggak ada siapapun itu, apakah bisa dimasukkan sekalian untuk dibantu gitu? Gimana? Nah, ini masukan yang sangat luar biasa. Jadi pada intinya itu akan mengarah ke sana. Kalau dana yang kita kumpulkan itu sudah besar, dana itu tidak mungkin tinggal. Dana itu pasti akan kita buatkan sebuah usaha, di mana usaha itu nantinya diperuntukkan untuk umat. Nah, kalau sudah berbicara mengenai umat, berarti bisa untuk yang Adinda Josel katakan tadi gitu. Yang inti sekarang ini bagaimana kemudian umat itu memiliki satu rekening, di mana rekening ini mereka dengan mudah memasukkan infak dan sedekah mereka ke sana. Itu dulu. Kalau peruntukannya kan gampang. Kenapa? Misalnya dana kita sebulan ini terkumpul sekian jumlahnya. Itu kita umumkan. Alhamdulillah hari ini informasi dari sini bendahara menyampaikan ada sekian yang masuk, sekian. Itu memang kalau perlu kita buatkan channel, yang mana channel itu terkhusus untuk meliput dana umat yang masuk. Gitu maksud saya. Jadi karena orientasi kita adalah melindungi umat dari pemurtadan, dan dengan upaya ini kemudian banyak orang yang ingin mu'alaf, tapi kondisinya yang saya tahu, yang saya pernah hadapi, yang curhat ke saya itu ada ratusan manusia yang pingin mu'alaf, tetapi kendalanya selalu bertanya, Bang Suma, kalau saya tinggalkan kampung saya menuju ke Makassar, apa yang saya lakukan di sana? Saya tinggal di mana? Saya mau ngapain? Nah, kalau dana kita ada, misalnya Bapak di Surabaya, Bapak ini di Surabaya, kita ada tim di Surabaya. Nanti kita survei tempatnya dia. Kita carikan dia usaha dari modal yang kita punya. Ada yang ingin bersahadat di Timika misalnya, tapi kemudian dia membutuhkan supaya tim dari kita ke sana. Nah, kita bisa ke sana dengan adanya anggaran-anggaran yang kita miliki tadi gitu. Jadi peruntukannya memang untuk membantu kemaslahatan umat. Paling tidak menjadi poin penguat bagi mereka yang ingin mu'alaf, bahwa ternyata ketika kita mu'alaf itu ada yang melindungi kita, ada yang memberikan kita tempat naungan, ada yang memberikan kita pekerjaan. Itu yang saya hadapi selama ini di lapangan. Nah sekarang kalau misalnya ada yang mu'alaf, bersaksi, habis itu kita kasih donasi, ya itu sifatnya cuma sehari, besok hilang lagi. Nah jadi kalau misalnya mereka itu tujuannya hanya untuk bersaksi untuk mendapatkan apa yang dia mau, setelah itu dia bisa tinggalkan agama ini lagi. Tapi kalau mereka kita kasih pancing, mereka sendiri yang mencari ikan. Jangan kita kasih ikan, karena kita kasih ikan, setelah makan besok mau makan ikan lagi. Kita kasih pancingnya, kailnya, biar mereka yang mencari kail ikan sendiri. Jadi membangkitkan perekonomian umat ya melalui para kristolog yang ada di Indonesia. Itu kalau teman-teman setuju. Kenapa? Karena para netizen hampir semuanya mau untuk berinfak dan bersedekah. Tapi tidak mungkin menggunakan rekening pribadiku. Nanti saya nikah lagi. Setiap kota satu bini kan lucu. Jadi harus masuk ke rekening yayasan supaya itu resmi gitu. Penggunaannya, pemanfaatannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira begitu dari saya. Tapi kalau ada yang mau ke rekening pribadi saya karena pingin saya nikah lagi juga boleh loh. Tanya aja Kores. Gimana? Udah tahu belum rekening pribadi Gurunda? Aku sebar nih. Gini, iya, gimana dong? Jadi kalau rekening saya itu kosong, ini gimana dong? Repot lah. Mana tahu ada yang mau, Bang Suma, aku mau dinikahin Bang Suma. Ini ada saya jual kambing, ayam, sapi, ini saya transfer. Nikahin aku dong, kan bisa jadi kayak begitu. Imam sudah siap ya Bang Suma? Pondok, sel.
Ayo sekarang zaman emansipasi wanita harus berani. Oh jadi Ya, saya harus tergantung ngomong. donasi deh. Kalau donasinya ada untuk saya nikah, saya nikah. Kira kemarin ke Medan itu Gurunda Zuma yang nikah. Julius Iya, bangke sampai- itu. Sampai banyak yang banyak yang japri kirim apa itu status-status nangis, sedih, patah hati. Yalah lo baik kali, aku bilang. Ada apa rupanya kau kirim foto-foto kayak begini? Aku kecewa bang. Aku berharap abang bisa jadi jadi ayah dari anak-anakku. Kalau ternyata abang udah nikah, syukurin, aku bilang. Aduh, bercanda aja kita. Aduh, ya Allah. Waktu itu aku kaget banget. Ya Allah, Bang Zuma Enggak sampai mau bunuh diri kan, Dek? Bang, Kok ada yang buat DP, Bang. aduh, gimana Ada yang buat ini? DP, ada yang buat status. Apa katanya? Gimana? Status sambil mengalir air di pipiku kalau nggak salah deh. Aku gini Bang, jadinya langsung begini. Sel Aku kok itu jadi galau ya. dibuat. Gimana ya? Ini orang yang favoritku ini menikah nggak ngomong-ngomong nih gimana ini aku bilang. Bang Gimana? Julius bilang gini. Bang Julius bilang, Josel apa Bang? Aku bilang, Bang Zuma nikah loh. Nggak tahu ya gitu. Terus aku bilang, nggak ngomong orangnya. Aku bilang, loh, masa menikah? Aku kaget. Tapi pakaian kayak gitu, aku pikir itu Bang Zuma bener. Aku langsung lemes di situ. Lemes, betisnya Menikah gemeteran, ini. Dek. Iya. Gemeteran betisnya enggak? Beneran. Langsung kaget. Bang Zuma menikah. Aduh gitu. Ada sesuatu yang patah tek gitu. Karena saya kan orang yang sangat ngefans sekali sama Bang Zuma. Jadi Tapi kan Zuma, nikahnya baru gitu. sekali. Lele aku Ya, ini. gini Uti Josel gini. Itu ada kok penerbangan langsung itu ada kok dari Cina ke Makassar itu ada kok. Enggak, Bang. Tapi kan nikahnya baru sekali, Bang. Masih ada yang porsi Ya kan? kosong. Bang Julius Gak apa-apa lah, bila bisa bikin usaha gitu. fastabikul khairah. Ya udahlah. Ya Oke, Allah. semua saya serahkan kepada Allah, serahkan kepada antum semua kayak mana ke depannya Iya. tentang mualaf kita ini. Iya, kalau bisa Amin. gini Bang, kalau bisa seandainya ya, kan banyak tuh mualaf itu yang mungkin mereka diusir keluarganya atau gimana, karena Iya, kebanyakan banyak. yang saya alami itu seperti yang bukan yang saya alami ya, kalau saya sih don't worry, saya udah dewasa. Jadi mungkin untuk yang lain belum tentu mereka itu mempersiapkan apa yang dipakai setelah mualaf itu. Nah, alangkah baiknya seandainya mungkin kita semua itu berinfak itu untuk beli tanah dulu, nanti dijadikanlah di situ tempat memang benar-benar khusus untuk mereka belajar tentang keagamaan, atau didirikanlah satu tempat yang memang khusus untuk mualaf yang memang tidak diterima keluarganya gitu. Itu gimana Bang? Iya, kita ikut aja lah. Lahan saya ada kosong, masih ada sekitar 1 hektar lebih di tempat Nah, itu wisata. bisa. Bisa Itu dijadikan dibangun. tempat untuk tempat nikah massal di sana. Coba satu Ini kita ini dulu aja mungkin Ikhwa ya. Kita ngobrol-ngobrol santai sambil kita closing dulu aja. Iya, closing dulu. Kita closing dulu aja ya. Ini dalam Banyak closing yang ini daftar. aku ingin menyampaikan lagi untuk transfer ke rekening resmi Yayasan MMCI Ikhwani Fisabilillah, gunakan di 3 digit terakhir itu 111 untuk mualaf. Nah, sekarang diprioritaskan kepada mualaf Jojo. Untuk 999 belakangnya itu kepada Masjid Nur Maulida, supaya nanti bagian admin dari MMCI bisa memilah gitu. Jadi pemakaiannya itu insya Allah halal semua. Itu deh Ikhwani Fisabilillah. Gurunda ada yang lagi mau ditambahin? Saya kira cukup deh. Yang terpenting ke depannya tolong carikan sistem yang mudah. Jadi kalau saya mau berimpak misalnya nih 10.000 supaya saya nggak ke bank, ada nggak sistem yang tinggal di HP klik udah melayang dananya 10.000 misalnya gitu, supaya netizen yang ada di luar sana juga bisa kita berikan cara ini supaya mereka mudah untuk memberikan infak dan sedekahnya. Sekira itu, tolong bantu saya untuk mikirkan ini. Ada, Iya, ada Mas. aman itu.
Siap. Nanti update selanjutnya Ikhwan itu udah bisa dipakai aplikasi yang memudahkan Ikhwan Fisabilillah komunitas muslim yang ada di Indonesia dan YouTube untuk menginfakkan sedikit hartanya dengan mudah ke MMCI. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sudah saksikan hari yang menggembirakan ini ya, setelah malam gembira. Sekarang gembira lagi karena mu'alaf. Semoga kita selalu dimudahkan Allah dalam membantai syubhat dan fitnah dari kufar, penghujat, laknatullah. Sampai jumpa di konten berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu Ada an la bidadari ilaha jatuh illa dari beca. anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kenceng kali suaranya. Kalau mau rahasia Aziza semua ya. Apa? Ya. Bentar. Pikir bukan Manas. tadi.